Selamat siang Bu Novi dan teman-teman sekalian yang sedang menonton tayangan video ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Priscilia Setiawan, jurusan Manajemen, kelas CR001. Kali ini saya ingin menjelaskan makalah yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul paragraf. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian paragraf. Paragraf sendiri merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Hal ini merupakan suatu himpunan yang memiliki hubungan saling terikat, hubungan erat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Paragraf sendiri merupakan suatu karangan yang terdiri dari gagasan utama atau kalimat utama serta gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Jadi paragraf di sini tuh antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling mendukung satu sama lain, terus memiliki hubungan erat dan terhubung serta terikat. Jumlah paragraf sendiri itu tentunya bisa lebih dari satu, tidak hanya satu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada dua, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utama untuk gagasan utamanya terletak di awal kalimat, diikuti dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang mendukung topik tersebut. Ide pokoknya itu dijelaskan melalui pernyataan umum ke pernyataan khusus, kemudian dikemas dengan menggunakan kalimat topik. Selanjutnya itu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utama atau gagasan utama yang terletak di akhir kalimat atau akhir paragraf, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang dapat mendukung topik tersebut. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat. Untuk membentuk suatu karangan yang baik tentu saja diperlukan syarat-syarat. Syarat tersebut antara lain kesatuan, kelengkapan, kemudian ada urutan, dan kepaduan. Paragraf yang baik hendaknya mempunyai unsur kelengkapan, lengkap baik dalam semua hal. Penulisannya diperhatikan apakah sudah benar atau belum, kemudian tanda bacanya apakah sudah benar atau belum. Unsur kelengkapan di sini tuh maksudnya tuh penulis berusaha mengungkapkan suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Jadi bukan berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis, tapi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian penulis berusaha memberikan bukti-bukti yang berupa contoh-contoh agar bisa memudahkan pembaca dalam melihat sebuah tulisan atau karangan tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesatuan terlebih dahulu. Kesatuan sendiri itu penulis harus bisa menentukan ide atau topik yang jelas dan sesuai dengan apa yang ingin ditulis. Jadi tujuannya itu agar bisa memudahkan pembaca dalam melihat sebuah karangan atau tulisan yang telah dibuat. Kemudian diikuti dengan adanya gagasan utama atau kalimat utama serta gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Dengan adanya gagasan utama dengan kalimat penjelas ini, maka suatu paragraf atau kalimat tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua ada kepaduan. Kepaduan di sini itu maksudnya tuh kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut itu saling terikat, terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kalimat-kalimat tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Penulis harus bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang dapat memudahkan pembaca dalam melihat sebuah karangan atau tulisan tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada kelengkapan. Lengkap baik dari sebuah hal, tidak boleh ada suatu hal pun yang ketinggalan. Penulisannya diperhatikan apakah sudah benar atau belum, kemudian tanda bacanya jika di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital, kemudian di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Unsur-unsur paragraf itu ada kalimat utama atau gagasan utama, kemudian gagasan penjelas atau kalimat penjelas, kemudian ada konjungsi. Selanjutnya itu ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf itu merupakan bagian yang penting dalam sebuah tulisan. Pola pengembangan paragraf sendiri merupakan cara yang digunakan penulis untuk mengembangkan
atau menulis pola pikiran dan menggunakan kalimat topik. Kemudian pola pengembangan paragraf sendiri ada banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada pola pengembangan anti klimaks. Maksudnya itu gagasan utama dijelaskan dari kedudukan yang paling rendah ke kedudukan yang paling tinggi. Kemudian ada pola perbandingan serta pertentangan. Pola perbandingan atau pertentangan di sini itu maksudnya penulis berusaha menulis sebuah karangan dengan membandingkan suatu hal yang memiliki kesamaan atau perbedaan seperti objek, orang, atau gagasan tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada pola sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang penulis dalam membuat sebuah karangan dan dilihat berdasarkan posisi dan tepat penulis dalam sebuah teks. Selanjutnya ada pola analogi. Pola analogi di sini tuh maksudnya penulis menulis sebuah karangan dengan membandingkan objek yang satu dengan objek yang lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Kemudian selanjutnya ada pola kausalitas. Pola kausalitas di sini maksudnya itu pola sebab akibat. Sebab itu berperan sebagai gagasan utama atau kalimat utama dalam sebuah teks. Kemudian akibat itu sebagai rincian pengembangan paragraf atau karangan tersebut. Selanjutnya itu ada pola pengembangan generalisasi. Pola pengembangan generalisasi itu maksudnya menarik kesimpulan dari paragraf atau karangan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan referensi data-data, buku-buku, atau sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada pola umum ke pola khusus. Maksudnya itu dijelaskan dari peristiwa yang umum terjadi dalam masyarakat. Kemudian ide-ide pokoknya itu terletak di awal kalimat, kemudian diikuti oleh ide penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian selanjutnya ada pola khusus ke umum. Maksudnya itu menjelaskan dari pola yang khusus ke umum itu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa